Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wal fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marahya baina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi walidi Haji Nasuki bin Haji Asnawi, walidi Haji Ahmad Ghazali bin Haji Arsyad, ummi Haji Siti Sana binti Haji Muhammad Saleh, Syekhina Haji Muhammad Ma'mun bin Haji Abdul Rahman, Syekhina Haji Mursyahid bin Haji Hasan, Syekhina Haji Sufyan Hadi bin Haji Abdul Wahab, Syekhina Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Samad, Syekhina Haji Muhammad Muhajirin Amsar, Syekhina Syafi Hadami, Syekhina Haji Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani, Syekhina Haji Alwi Zain bin Haji Muhammad Zain, Syekhina Haji Muhammad Hashim Mahbub, Syekhina Haji Jamhari Musa, Syekhina Haji Abdul Mu'ti Saleh, Syekhina Haji Ahmad Zaini Midan, Syekhina Haji Muhammad Saleh Mukhtar, Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. Kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. لا يغفر الذنوب إلا أنت وأعوذ بك من شر ما صنعت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. لا يغفر الذنوب إلا أنت وأعوذ بك من شر ما صنعت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. لا يغفر الذنوب إلا أنت وأعوذ بك من شر ما صنعت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya Rasul, itu di surah As-Sajdah ayat 16 ada ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka menyingkirkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka. Nah, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut, wa tama'a, dan ingin sekali diampuni, diterima doanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka selalu menafkahkan rezeki yang diberikan kepadamu. Faqala ayyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu kapan waktu tatajafa junubuhum anil madaji', mereka menyingkirkan badan-badan mereka dari lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka, itu kapan? Kata Rasul, wahya sholatu ma bainal isya'ain, itu posisinya sholat di antara maghrib dan isya. Ini salah satu penafsiran nih. Tafsiran yang lain ini khusus buat sholat tahajud, yang ini tafsiran yang beda. Ini salah satu tafsiran. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum, itu maksudnya mereka menyingkirkan, berpindah badan mereka dari tempat tidur mereka. Tafsirannya kata Rasulullah, satu riwayat itu sholat di antara maghrib dengan isya, sebab orang kerja capek biasanya habis maghrib pada rebahan. Nah, maka dia tinggalkan tempat tidurnya, justru dia sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di antara maghrib dengan isya. Kalau ayat ini tafsirannya semacam itu, maka luar biasa pujian Allah terhadap orang yang sholat maghrib ke isya dipenuhi dengan sholat-sholat sunnah. Fa innaha ay hadhihi salatu, kata Rasul, sebab sholat ini nih, sholat di antara maghrib dengan isya, dari mulai ba'diyah kemarin, kemudian sholat sunnah taubat, sholat sunnah apa saja sampai isya, tuzhibu, akan menghilangkan bimulaghatin nahar, kesia-siaan di siang hari, wa tuhaddibu, dan akan membersihkan akhirahu, akhirnya. Siang dimana aktivitas kita sibuk tuh, banyak kerjaan kita yang sia-sia, ngobrol sama teman sampai 2 jam itu kadang-kadang omongannya sia-sia. Apa yang diomongin? Bola, besok lawan Australia menang apa kalah. Padahal omongan dia itu nggak ada pengaruhnya sama menang dengan kalah, nggak ada pengaruhnya sama pahala, nggak ada pengaruhnya sama ibadah. Tapi nongkrong tuh nyebutin pemain naturalisasi. Nah, atau ibu-ibu ngerumpi rame-rame ngomongin apaan? Kue lebaran, udah mesen nastar apa belum, padahal nggak diomongin juga lebaran bakal tiba pada waktunya. Kesia-siaan kadang-kadang. Kan jarang ya kita ngumpul-ngumpul terus ngomongin puasa, ngomongin zakat, jarang sekali. Banyak omongan kita yang penuh dengan kesia-siaan. Nah, sholat di antara maghrib dengan isya itu menghilangkan kesia-siaan itu tuh. Artinya yang kurang-kurang ditambal dengan sholat di antara maghrib dengan isya. Qala fil Ihya, begitulah Imam Ghazali menerangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Waruya, ada riwayat juga Anil Hasani, dari Imam Hasan, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila an hazil ayah. Rasul pernah ditanya tentang ayat ini, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Faqala, kata Imam Hasan, yang dimaksud adalah as-salatu bainal isya'aini, salat di antara maghrib dan isya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, alaikum bis salati bainal isya'ain, biasakan kamu perbanyak salat sunnah di antara salat maghrib dan isya.
fa innaha tudhibu bi mulaghatin nahar wa tuhadzibu akhirahu. Sebab salat di antara maghrib dengan isya menghilangkan dosa, menghilangkan kesia-siaan di siang hari dan membersihkan akhirnya, akhir sampai maghrib. Dianggap itu salat taubat, kekurangan, kesalahan dan kehilapan kita siang hari itu selesai ketika kita salat sunnah di antara maghrib dengan isya. Ya bukannya dosa sih Pak, mubah aja, mubah. Cuma obrolan kita kadang-kadang kalau siang tuh banyak yang tidak ada manfaatnya. Nah, lagi-lagi nih Pak, ini ngajinya ngaji Maraqil Ubudiyah. Kita pengen naik penghambaan kita. Jangan dinilai begini Pak, kayaknya ngaji subuh susah banget ngamalinnya apa. Emang susah. Orang mau naik kelas susah. Ada ujiannya, ada ulangannya, ada soalnya. Mana kagak paham soalnya, boro-boro ngisi isinya. Soalnya kagak paham. Emang susah. Sebab ini mau naik. Ini yang ya kalau kagak mau naik nggak apa-apa Pak. Nggak usah diamalin, dengerin aja. Gampang, cuma nggak naik-naik. Dari tahun ke tahun puasa, ya begitu aja. La'allakum tattaqun. Kayaknya nggak ada rasanya ya. Nah, kemarin saya khutbah Jumat di satu masjid itu kita pernah baca kitab Hikam tuh. Kata Hikam kan begitu ya. Man wajada samarata amalihi ajilan faqad dallal qabulu ajilan. Siapa orang yang sudah mendapatkan buah dari amalnya di dunia, maka itu tanda bahwa amalnya diterima di akhirat. Kata pengarang kitab Iqadul Himam Sarah itu dibilang yang dimaksud buah dari amal itu merasakan amal ini asik, enak, lezat, lezat, nyaman. Jadi kalau di dunia ini puasanya udah merasa asik, asik ya puasa ya, nyaman ya, oke ya. Taraweh udah merasa imamnya siapapun, jam berapa mulai, jam berapa akhirnya juga asik ya. Nah, itu tanda bahwa amal bapak-bapak, amal kita, amal ibu-ibu diterima di akhirat. Udah asik udah. Kayaknya mungkin panas aja puasa ya. Kalau puasa kita masih ya Allah, baru kunut, lama banget ya. Baru tanggal 15 ini ya, perasaan udah lama banget puasa, itu beban berarti. Ini iman masih, makanya dipanggil ya allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah Allah, mestinya ketika Allah yang perintah ada asik, nyaman. Nah ketika sudah merasa puasa asik, tarawih asik, sahur asik, ngaji asik, baca Quran asik, nyaman, oke. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun inna awliya Allah la khaufun alaihim wa, enggak ada rasa duka cita, enggak ada itu tanda bahwa amal kita diterima di akhirat. Kalau belum begitu maka harus terus diperbaiki, terus diperbaiki. Itu namanya Maraqil Ubudiyah, naik penghambaan kita sampai kepada asik gitu. Maka orang-orang yang asik tuh yang kalau mau Ramadan, marhaban ya sahra Ramadan, selamat datang karena asik. Ini kita khawatirkan mulut kita doang marhaban ya Ramadan, hati kita sih sebenarnya ya Allah puasa lagi aja, ya Allah mana panas banget, ya Allah lebaran lagi aja. Jangan-jangan antara mulut dengan hati beda, karena emang belum ada asiknya. Diajarkan sama guru kita, Anda kalau menjadi hamba Allah ingin asik, yuk ini begini modelnya. Salah satunya sholat, perbanyak sholat sunnah di antara maghrib dengan isya. Nah, kata Imam Nawawi nih di hadis ini nih, kata akhirahu bisa dibaca dua, bil kha'i bil akhirah, saya singkat aja deh ya, atau dengan huruf jim, ajrahu. Jadi bahasanya nanti terjemahnya salat sunnah di antara maghrib dengan isya itu, hadis pertama kalau dibaca akhirahu itu mensucikan akhirnya, kalau dibaca ajrahu itu melengkapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wasuila Anas, ditanya Imam Anas bin Malik amman yanamu bainal isya'aini, tentang orang yang tidur di antara maghrib dengan isya. Kalau bahasa kita, kiai boleh nggak kita tidur di antara maghrib dengan isya? Kata Sayyidina Anas sekolah, la tab'al, jangan. Dari maghrib sampai isya jangan tidur ya, jangan tidur.
Fa inna as-sa'atul muradatu biqaulihi tatajafa junubuhum anil madaji, sebab waktu antara maghrib dengan isya itu yang dimaksud dengan firman Allah tatajafa junubuhum anil madaji, mereka memisahkan lambung mereka dari tempat tidur. Kalau ente tidur, ente nggak termasuk ayat ini nih, maka ente jangan tidur di situ, sholat sunnah. Kan yang mantep apa ayat selanjutnya? Ayat selanjutnya wa mimma razaqnahum yunfikun la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kalau Anda bisa tatajafa junubuhum anil madaji, kalau Anda bisa menyingkirkan lambung Anda dari tempat tidur, wa mimma razaqnahum yunfikun, lalu Anda sering bersedekah dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, nanti lihat bagaimana Allah membalas. Tatajafa junubuhum la ta'lamu nafsun, jiwa tidak akan tahu ma ukhfiya lahum, apa yang disiapkan Allah buat mereka. Nanti ada balasan luar biasa, tungguin aja, lihat nanti. Yang penting tatajafa junubuhum wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya pernah membahas ayat ini dalam sebuah kultum gitu ya, kultum walaupun kuliah 7 kali 3 menit kayaknya mah tuh. Kalau kultum panjang U-nya tum begitu, itu saya pernah sampaikan rumus-rumus Al-Quran. Salah satunya saya bawa ini sebagai tafsirannya, tafsiran yang lain tahajud. Tahajud plus sodakoh sama dengan keajaiban. Tahajud plus sodakoh sama dengan keistimewaan. Mana ayatnya? Ini tatajafa junubuhum wa mimma baru la ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka ada judul buku, judulnya The Miracle of Tahajud, keajaiban tahajud. Ada judul bukunya Sukses Bersama Tahajud. Nah, dah. Sementara di Imam Nawawi mengangkat tafsiran tatajafa adalah di antara maghrib dan isya. Nah, wa an ibni Abi Hazim qala fi hadhil ayah, berkata Ibnu Abi Hazim, dia berkata tentang ayat ini, ma bainal maghrib wal isya salatul awwabi. Di antara salat maghrib dan isya ada salat namanya salat awwabin, salat taubat. Itu yang dimaksud dengan tatajafa junubuhum anil madaji. Maka orang kita dulu pokoknya habis maghrib jangan kemana-mana, jangan pada keluar, ngaji, baca Quran, tadarus, ngederes. Kalau bahasa Long dulu mah ngederes, tadarus. Maka di mana rumah ada orang ngaji, di mana surau ada orang ngaji, di mana. Sampai kata orang tua kita, kalau maghrib matong jangan main, banyak setan pada keluar, entar lu diculik sama kolong wewe. Dulu di tempat saya bukan kolong wewe, namanya kolong kopek di tempat saya. Kita percaya, sampai kita main timba-timbaan. Kata orang tua kita apa? Kalau maghrib jangan main timba-timbaan, ntar kena mata setan, kejar-kejar setan lo. Maghrib Quran kita buka, kita kagak baca, apa kata orang tua kita? Tutup, ntar yang baca setan, lu nggak bisa baca. Kalau mau buka, baca. Maghrib tuh disuruh nggak boleh keluar dulu. Sekarang babanya ngayap maghrib, babanya ngayap, emaknya ngayap maghrib sekarang mah. Apa katanya? Mitos. Bukan Pak, bukan mitos. Maksudnya dulu orang tua kita dulu, lu di rumah kalau maghrib yuk baca Quran, yuk ibadah, karena maghrib itu tatajafa junubuhum anil madaji. Cuma orang dulu kalau disiapin ini kagak paham, awamnya awam banget. Kalau pakai ngomong begini nih orang dulu, kata Imam Nawawi, kata Imam Ghazali, kagak paham. Sebab pendekatan masih pendekatan animisme, dinamisme. Maka bahasanya di rumah aja baca Quran, habis maghrib setan mulu, habis maghrib mah setan. Dah dalam aja. Lebih percaya sama itu dibanding kata Imam Nawawi. Dia tanya, Imam Nawawi siapa? Kata Imam Ghazali siapa? Orang dia kenal cuma sama Imam Masjid Nurul Iman. Maka pendekatan itu tuh dulu. Apa orang tua kita bilang? Jangan duduk di depan pintu, pamali.
nanti jodohnya lama dijual Cina. Bukan begitu, ngeribetin orang lewat. Cuma orang dulu kalau dikata ngeribetin, ngelawan, lewat sono aja, enggak pakai bahasa. Cuma sekarang akhirnya orang bilang mitos bahasanya. Alah, omong orang dulu dipercaya. Kesono maksudnya mah. Cuma orang tua kita mah dulu tuh santun, nikung-nikung, kagak to the point. Kalau sekarang kan to the point aja. Neng, nyapu biar bersih. Ntar kalau kebangetan gak bersih lu dapat laki bewok kan. Dulu maksudnya mah ditakut-takutin sama laki-laki bewok. Sekarang menantangin bewok dah nggak apa-apa dah. Gantengan yang bewok sekarang mah. Nantangin, bukan itu sebenarnya. Jadi orang tua kita dulu sebenarnya ya lagi-lagi kita memahaminya dengan masa sekarang, maka kita anggap mitos. Sementara itu muncul pada masa zamannya supaya orang tidak kemana-mana maghrib. Salah satunya ini nih, tatajafa junubuhum anil madaji. Maka saya termasuk generasi yang maghrib tuh nggak berani keluar. Ngaji, tadarus, dari mulai alif-alifan kalau bahasa dulu ya, juz amma, terus Quran. Sampai saya SMP tuh masih takut kita keluar maghrib. Pokoknya udah maghrib nggak ada yang berani keluar. Nah, dulu didukung sama situasi ya, dukung sama situasi, jalanannya masih serem, pun warung masih banyak, pun ambon masih banyak, maka cita-cita setan masuk di akal. Kalau sekarang udah nggak ada pohon gede, jadi setannya udah kurang masuk di akal lagi. Setan udah banyak nganggurnya pas sekarang, sebab kitanya udah banyak ambil peran dia. Kata ada sebuah postingan begini, hai orang Islam yang yang Ramadan kagak puasa, lu senganggur apa sampai job setan lu ambil gitu. Bagi orang Islam yang pada kagak puasa Ramadan, gua heran, lu senganggur apa sampai job setan lu ambil. Artinya kan banyak orang yang udah jadi setan, maka setannya akhirnya sekarang banyak yang resign jadi setan. Nah, itu kata Abu Hazim, kalau bisa tuh yang namanya habis maghrib sama isya itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Kemudian wa an ibni waruwa ibnu Jaririn an ibni Abbasin annahu yaqulu fi ma'na tatajafa junuhum anil madaji'. Dan meriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu an pada makna ayat tatajafa junubuhum anil madaji ay tatajafa li dzikrillah imma fis shalah imma fi qiyam min au qu'udin au ala junubihim la yazaluna yazkurunallah. Yang dimaksud ayat tatajafa junubuhum, mereka menyingkirkan badan mereka dari tempat tidur mereka buat zikir. Zikirnya silakan dah, mau namanya sholat sambil berdiri, sambil duduk, baca Quran, yang penting tuh dari maghrib sampai isya isinya ibadah. Oh, ruang dulu luar biasa, ngajinya mah dikit pak, tapi percaya sama gurunya cuma main, jangan keluar ya, habis maghrib isya tuh waktu yang paling TOP BGT, top banget. Yang mau ngapal habis maghrib, yang mau baca Quran habis maghrib, yang mau ngaji habis maghrib, siap guru, samikna wa atokna 86 dulu. Sekarang mah mana dalilnya, soheh apa kagak tuh hadisnya sekarang tuh. Nah, di mana kitabnya, siapa yang ngarang, aduh, pas udah ketemu malas, ujungnya malas dah itu. Sebenarnya dia malas itu nanya dalil tuh. Dulu nggak begitu dulu. Maka kata ada penceramah belum begitu. Orang dulu kitabnya nggak gede-gede, paling kita Perukunan Malayu, Irsadul Ibad, Irsadul Anam yang dibaca tuh, rawi dah, malam Jumat baca rawi. Tapi duit di jalanan dilihat nggak berani diambil, dikasih RT, kayak gue nemu duit nih, entar lu umumin duit siapa. Dulu kitabnya nggak banyak. Nah, sekarang duit perlombaan tahfiz Quran aja ditelen ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah, saya punya anak pak, mohon maaf deh, di Anida dulu ikut lomba Sahril Quran ya, Sahril Quran. Waktu dia ikut pertama dulu, zaman awal pertama, itu juara kedua hadiahnya 60 juta. Pas dia ikut, waktu itu dia juara 3. Dia ikut lagi tahun kedua, dia naik juara kedua. Dia bilang, wah 60 juta nih bagi 3. Ternyata 10 juta pak. Terakhir ada koruptor yang kata anak saya, Iji yang ngambil duit gua nih gitu katanya. Kata saya, udah lama banget, mesti dendam aja romannya.
Jadi sekarang mah apa, Masya Allah. Jadi orang dulu tuh kadang-kadang kalau kata gurunya masalahnya dulu gurunya juga dipercaya, gurunya juga sangat-sangat siko, sangat dipercaya, maka omongannya didengar. Dah, kita kembali tata jafa junubuhum, maghrib dengan isya yang penting buat zikiran. Yang mau ngaji bagus, baca Quran bagus, sholat sunnah juga bagus, apa kek, yang penting maghrib sama isya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qala Syarqawi fi Rubi'il Fuad, berkata Imam Syarqawi dalam kitab Rubi'il Fuad, thumma ba'da salatil awwabin sholli rak'ataini biniyati taunisil qabri. Habis sholat 4 rakaat awwabin, sholat lagi 2 rakaat, niatnya apa? Taunisil qabri, sholat sunnah biar nyaman nanti di kuburan. Mungkin Bapak juga baru dengar nih. Nah, kata Imam Nawawi Al-Bantani, kalau waktunya masih ada, sholat sunnah 2 rakaat. Jadi kalau kita urut ya, sholat maghrib ba'diyah 2 rakaat, awabin 4 atau 6 rakaat. Kalau masih ada waktu, sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya apa? Ya Allah, saya sholat sunnah supaya nanti di kuburan saya nyaman. Kalau bahasa Arabnya taunisil qabri. Ustaz, usolinya bagaimana? Kan begitu kadang-kadang ya orang pakai usoli. Ya elah pakai usoli. Kalau usolinya nggak bisa, udah aja, ya Allah jadikan sholat saya ini sebagai wasilah untuk nyaman nanti di kuburan. Pak, kalau ngomongin kuburan ini mah versi saya, mudah-mudahan ya, boleh setuju boleh tidak. Ketika kita di dalam rahim itu kan sempitnya luar biasa ya, tapi bisa hidup, bisa makan. Makan kita ditanggung oleh ibu kita, nggak ada kewajiban kita, tidak ada keharusan untuk usaha. Lahirlah kita ke dunia, maka dunia itu luasnya luar biasa, berapa miliar kali lebih luas dibanding rahim. Hukumnya berbeda, kita makan sendiri, mungkin udah gedenya kita nyari sendiri, hukumnya berbeda. Kalau dalam perut kan bahagianya pokoknya bahagia terus kok di perut mah. Orang tua mau gimana gak di perut, bahagia aja dia, nggak ada susahnya. Bahkan kita nggak ngerasain perasaan seperti apa walaupun udah ada ruhnya. Semoga nanti ketika kita meninggal dunia, berarti kita lahir lagi ke salam namanya alam barzah. Kalau alam dunia segini lebarnya, maka kalau kiasnya dari alam rahim ke alam dunia, alam barzah jauh lebih luas. Tapi hukumnya berbeda. Yang lahir miskin melarat sampai hari kiamat. Yang lahirnya kaya kecuali ada kiriman dari dunia, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Atau tadi guru kita baca ketika jadi imam, Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu yang disebut dengan nikmat kubur ketika lahirnya ke alam barzah kaya, atau itu disebut dengan azab kubur ketika lahirnya dalam keadaan miskin. Kaya miskinnya kita, husnul khatimah dan su'ul khatimah. Bagaimana hidup kita di dunia? Maka salah satunya kata Imam Nawawi, coba dah dibantu dengan sholat sunnah 2 rakaat dengan niat taunisil qabri. Semoga nanti di kuburan kita nyaman. Maka jangan dipikirin, Pak Ustadz, itu kalau orang meninggal naik kapal Malaysia Airlines yang sampai sekarang belum ketemu, kan nggak dikuburin tuh. Ntar malaikatnya bagaimana? Malaikat dipikirin. Bapak-bapak kan tidak semuanya lahir di rawa buaya, sekarang ada di rawa buaya. Ya, lahirnya ada yang di Sumatera, lahirnya ada yang di Jawa, lahirnya ada yang di Kalimantan. Sekarang rame-rame di rawa buaya. Bapak dikuburin di Kelingkit, Kak, bukan berarti Bapak harus di Kelingkit, Pak. Nah, bisa jadi kan jauh lebih luas tuh. Ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita mati. Bukan berarti yang dikuburin ada di situ, bukan. Nah, karena jauh lebih luas. Nah, supaya lahir kita ke akhirat nyaman, dalam keadaan kaya sampai hari kiamat, salah satunya kata Imam Nawawi, bantu dengan salat sunnah 2 rakaat namanya taunisil qabri. Udah Pak, jangan usolli sunnata taunisil qabri, kepanjangan Pak. Udah hatinya aja, ya Allah saya salat sunnah 2 rakaat, semoga ini menjadi wasilah nanti nyaman di akhirat. Kita
Itu kata Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian wa in syi'ta, kalau kau mau, qaddimha ala salatil awwabin. Salat sunnah ini didahulukan dari salat awwabin. Ba'diyah salat sunnah tadi supaya nyaman di kuburan, baru awwabin. Tuqra'u fil awwali, taqra'u fil awwali ba'dal Fatihah al-kafirun. Baca setelah baca Fatihah surahnya, ayat di rakaat pertama surah al-kafirun. Wa bisaniyati idza jaa nasrullah. Di rakaat kedua idza jaa nasrullah. Enteng nih mah ya. Enteng mah ini mah. Alah, kuliah mah udah hafal. Apalagi ijazah. Mau ngomongnya ijazah. Ya orang, mohon maaf sih lagi, kalau orang dulu kan punya ijazah gitu aja ngapalnya. Ternyata saya perhatiin emang gurunya juga dulu nggak begitu oke makronya dulu, tapi pada hafal walaupun ijazah. Ini baca ijazul jilatil tapi hafal. Nah, lah nyai saya, emak saya nggak bisa baca Quran. Tapi tiap subuh Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihi mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Tapi idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqt tu ar-Rahman al-Waqi'ah, tabarok tiap subuh apal. Kalau ngaji tuh Pak, Quran dia buka, hurufnya kemana, tangannya kemana, bacanya kemana. Apa dia bilang? Kata ustazah, yang penting ngelihat Quran, jadi mata kita ada pahalanya. Begitu juga. Yang pertama, tabarok, yang mana tabarok ya? Kita cariin tuh tabarok, mulain baca tabarok, tangannya kemana, mulutnya kemana, bacanya kemana Pak. Tapi saya bilang gitu, panggilnya aja nya, itu salah nunjuknya, bacanya benar tapi tunjukannya salah, sehingga heran pertama-tama itu nunjuk kemana, bacaan kemana, tapi benar. Apa dia bilang? Gua mah nggak bisa baca, gua ngapal, cuma kata ustazah buka aja supaya mata kita ngelihat Quran jadi ada pahalanya. Coba Pak, orang dulu Pak. Kalau sekarang kan udah nggak usah Yasin, nggak usah kasih, gue udah hafal Yasin wal Quran, kayaknya bangga banget sama hafalan walaupun kagak ngelihat huruf. Dulu enggak. Kata ustazah, coba percayanya. Jadi dia ngeliat aja tuh Quran, otaknya mah kemana tahu. Jadi yang dia tunjuk ayat 10, yang dibaca ayat 15 Pak. Saya heran juga nenek-nenek keren. Sekarang malah yang ditunjuk dia kagak bisa baca, ya tunjuk nggak bisa baca begitu. Saya pernah ngajar dulu privat, zaman masih kuliah privat. Ada orang tua dulu, ada metode namanya hattaiyah. Jadi dia kalau mulai ngajar bukan dari alif tapi dari lam, dikonversi ke huruf L, lam. Jadi kalau dibarisin atas berarti L sama A, jadi la, li, lu gitu. Dah. Ketemu surah At-Takasur, dia baca Pak. Dibaca gini, al-haku. Ketika sampai ku, saya udah hafal Ustadz nih, al-hakumut takasur hatta zurtumul maq. Tangannya kemana, mulutnya kemana Pak? Ini mah surah langganan saya katanya. Subhanallah, orang dulu Pak nggak bisa baca Quran tapi hafal. Nah, dah. Jadi kata ulama kita baca ijazah. Au taqra'u fil ula, tapi atau kau baca di awalnya idza dzulzilatil ardu zilzalaha wa bisaniyati alhaqumut takasur. Tadi nih kita baca salat sunnah taurnisil qabri. Yang pertama kita baca idza dzulzilatil ardu zilzalaha, yang kedua baca alhaqumut takasur. Itu kata Imam Nawawi Al-Bantani. Bagi mereka-mereka yang punya kesempatan, punya waktu, silahkan Marokil Ubudiyah dari maghrib ke isya ada sholat ba'diyah, ada sholat awwabin, mau 4 mau 6, ada sholat namanya taunisil qabri, supaya nanti di kuburan nyaman. Sekali lagi saya ingetin Pak, jangan serahkan urusan kuburan kita sama anak kita. Ntar juga kalau gue meninggal anak gue baca Fatihah buat gue, belum tentu Pak. Kalau dia baca alhamdulillah, kalau dia nggak baca, hari ini pokoknya kita urus ini urusan kuburan kita yang menentukan. Kalau anak baca alhamdulillah, anak nggak baca gue udah selesai, udah cukup. Ntar juga kalau gue meninggal anak gue pada baca Yasin malam Jumat, belum tentu.
Kalau kebangetan sibuk Pak, apalagi udah ada yang bid'ahin, Jakarta bid'ah kagak juga baca Yasin. Kalau bahasa Betawi, umbung-umbung masih hidup, baca aja sendiri. Nanti ketika di akhirat udah selesai, udah komplit. Jangan pakai ntar gue meninggal anak gua tahlilan buat gua. Belum tentu Pak, belum tentu. Duitnya buat ngedit HP. Umpung-umpung masih hidup, supaya salah satunya dibantu dengan sholat sunnah taunisil qabri. Bisa ya, insyaallah kita lanjutkan. Fa idza dakhala waqtul isya fasalli al barakatin, nanti kita masuk salat isya. Jadi dari maghrib ke isya udah selesai, minggu besok kita masuk ke isya. Dari mulai subuh ya, dari sebelum subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebagaimana biasa yang berdua diskusi lebih lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai, kaitannya tadi dengan ayat tatajafa junubuhum yang terdapat dalam surah Sajadah. Mungkin biar jadi masukan bagi kami juga. Mungkin bisa diterangkan fadilah tentang keutamaan membaca As-Sajadah di Jumat subuh dan atau kesunahan-kesunahan lainnya. Sekian mungkin Kiai, terima kasih. Iya, di Sunan Abu Dawud, di Sahih Bukhari seingat saya, juga di Sunan Ibnu Majah, di sana ada bab khusus ma yuqra'u fi salati subhi yaumal jumu'ah, apa yang harus dibaca salat subuh pada hari Jumat. Maka muncullah hadis tentang Rasulullah SAW kalau salat subuh Jumat baca alif lam mim sajadah dengan surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hidum min darih lam yakun syai'am madhkur. Jadi kalau mau ngikutin Nabi salat subuhnya, itu hadis-hadis yang sahih menyatakan salat subuh di Jumat itu surahnya alif lam mim saja dengan hal ata 'alal insan. Dan ternyata kalau teman-teman pergi haji, pergi umroh tuh Mekah, Madinah, pokoknya kalau subuh Jumat pokoknya alif lam mim tanzil dengan hal ata 'alal insan. Kecuali subuh Jumat yang dikit lagi mau Arafah, orang udah segitu banyaknya, itu biasanya pakai kuliah sama kulhu. Nah, cerita sedikit, tahun lalu ketika umroh tuh kebetulan berangkat hari Kamis sampai malam Jumat. Kita kan rapi tua pertama, saya pertama bisa udah 2:30 jam 2 gitu ya. Saya bercanda begini, nih besok Jumat subuh nih kita ngantuk, imam aja baca tanzil, wah mantep banget nih. Nggak salah pada ikut tuh imam baca alif lam mim tanzil dengan surah Sajadah. Mana bacanya bukan kayak kita, agak lambat dia mau bacanya. Udah yang baru tidur 2 jam 3 jam pada goyang aja begitu tuh. Nah, alif lam mim tanzil. Dah. Kemudian nanti hari Jumatnya itu ada 3 hadis tuh hari Jumat. Yang pertama, kalau bahasa KW1 Jumat khatib itu sunahnya baca surah Jumat dengan Al-Munafiqun. Surah Jumat dengan Yusabbihu lillahi ma fis sama dengan idza ja'al munafiqun qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Kalau kagak itu baca sabih sama hal ataka. Kalau enggak itu baca kuliah sama kulhu. Kuliah kulhu tuh KW3. Biarin KW3 KW3 dah enggak apa-apa dah. Ya. Jadi kalau ada imam baca Sabbihu lillahi ma bis samawati wal ardil al-malik, nah, itu surah Jumat. Yang ujungnya ya alladzina amanu idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzul bai', itu KW1. Maka kalau ada imam baca itu Pak, ikutin aja, berarti imam pilih KW1. Kalau ada imam baca sabihis dengan hal ataka, itu KW2. Kalau imam baca kuliah sama kulhu, itu KW3. Bapak suka KW berapa? 3. Nah. Ya. Oke. Kaitannya tadi dengan surah As-Sajadah, karena kan mungkin masih belum terbiasa, jadi dibagi 2 dalam 2 rakaat itu surah As-Sajadah saja, nggak dengan hal ini satu, gimana Kiai? Iya. Berhenti. Saya waktu pertama mulai di rumah juga begitu. Jadi karena belum terbiasa, khawatir kepanjangan, maka di surah Sajadah itu kan ada ainnya tuh. Rakaat pertama yang ada wahum la yastakbirun, kita sujud sajadah tuh. Dibilangin dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti di rakaat pertama ada sujud sajadah, tandanya takbirnya panjang. Di ayat 15, wahum la yastakbirun, Allahu akbar.
Baca apa? Terserah apa, yang penting ada tasbihnya. Tapi yang disunahkan itu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi lidzazi khalaqahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz saya kagak hafal, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ustaz saya nggak bisa, subhanallah subhanallah subhanallah. Ustaz saya nggak bisa, embu amat. Sampai kalau bisa embu amat, yang penting ada tasbihnya. Nanti ketika bangun jangan pakai duduk istirahat, karena itu bukan sujud di antara dua sujud, enggak, langsung bangun tanpa duduk istirahat. Kalau yang duduk nggak apa-apa, ini makan itu bukan. Allahu akbar, nyambung ke ayatnya tadi tuh, tatajafa junubuhum minal madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Nanti pas di ain tuh ruku, Allah akbar, dibagi dua. Nanti rakaat kedua tinggal sambung, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah 6 bulan udah oke, baru digabung dengan hal ata alal insan. Saya sampai bikin khusus surah buat imam-imam yang agak sulit menghafal. Jadi dia bikin tuh lembaran 2 besar gitu tuh. Jadi di sini surah. Jadi kalau itu, nah di sini nanti al insan 2. Nah, cuma lagi-lagi ya, di tempat saya 2 tuh banjir kan ngerobok tuh ada hari Kamis malam Jumat, karena baru banget kering, pada capek, nggak jadi nggak baca. Saya tahu kalau saya baca nih jamaah pada ngeluh semua, badannya pada pegel habis berdiri di rumah baca alif lam mim. Waduh, jadi boleh saja dipotong dibagi 2 untuk permulaan. Nanti lama-lama sudah nyaman, sudah asik, sudah mendapatkan buah amalnya, udah nanggungin, baca aja biar komplit alif lam mim tanzil dengan surah Sajadah. Nah, tapi kalau balik tahu dibilangin dulu ibu-ibunya, bapak-bapaknya, karena ibu-ibu kan yang lihat nanti ada surah Sajadah. Kalau di tempat saya, karena mohon maaf sudah berlangsung bertahun-tahun, pokoknya kalau malam Jumat ke depannya alif lam mim udah pasti ada sajadah. Kecuali sholat biasa ada sajadahnya baru dikasih tahu. Nggak apa-apa, dibagi 2 nggak apa-apa. Nah, itu proses. Nah, tapi kalau kata jamaahnya, Ustaz, kita udah pada tua ini, kayaknya kalau Ustaz baca itu meriang saya ini. Ya udah dah, nggak apa-apa, nggak dibaca. Pokoknya, tapi kalau ada yang baca jangan ngomel Pak, sebab itu apa namanya warid dari Nabi. Begini aja Pak, kalau bapak-bapak nggak kuat berdiri, ketika mulai tuh alif lam mim, turun aja duduk, duduk. Nanti langsung sujud sajadah. Kira-kira abis bangun tuh kan masih 15 ayat lagi, dia 30 Pak, 30 ayat, seingat saya dia 30 ayat tuh. Masih bagus tuh. Kira-kira udah mau ruku, tinggal 2 ayat lagi ruku, bangun dah. Nanti rukunya bareng. Boleh Ustaz, 8 gua ajarin ini, berarti boleh. Jangan ditanya, udah ngajarin pakai ditanya boleh Pak. Saya ingat istri saya Pak, waktu punya anak kecil sholat id. Bagaimana dipindah sholat id? Lu gendong aja anak lu. Kamu gendong anak kamu, nanti kalau mau sujud ruku taruh gitu. Tadi dia tanya, emang boleh? Lah kan gua ustad, orang-orang ngaji sama gua. Oh bapak, bini nggak percaya. Nah, begitu ya. Jadi boleh dibagi. Ada lagi? Cukup ya. Ini karena kekenyangan ketupat kelihatannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذاكرا قلبا شاكرا اللهم اجعلنا وأهل بيتنا من أهل القرآن بيض وجوهنا بنور القرآن زين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.